Iya. Lo gini lagi. Udah bawa pesawat nggak bener, nentuin circle-nya cepet. Kan kita baru bilang pas dia lagi bete, pas lagi liburan disuruh kerja tiba-tiba. Sekarang diliburkan lagi. Dia resign tadi baru. Cepet banget. Dimarahin katanya. Udah dipanggil dari liburan, dimarah-marahin, resign aja gua katanya. Emang orang mudian banget ya tuh pilotnya. Dan circle menuju ke bagian tengah, masuk ke arah Yasnaya, tapi masih memungkinkan untuk circle 3-nya ke titik yang kayak tadi. Kata TSM pas nyampe Yasnaya, circle-nya nggak jelas. Sekarang nggak nyampe ke Yasnaya, circle-nya bener. Oh, iya bener. Coba di Yasnaya pas, Iya enak bener. banget sumpah. Garis pesawatnya tadi juga buat ke arah Yasnaya agak repot loh. Aduh, hidup itu adil ya. Kita adil guys. Hidup itu adil loh, hidup itu adil. Makanya kalian jangan lupa untuk selalu bersyukur ya guys. Oke, sudah ada beberapa tabrak lari yang dilakukan. Satu pemain kenok, ada Ted yang masih berputar-putar di arah batu, naik ke batu dan tidak bisa dilindas. Dan akhirnya Misil pun lebih milih untuk cabut. Tapi ada satu pemain, Yeonjun, yang berlari datang dengan tangan kosong. Dikiranya udah ada weapon, tapi masih tangan kosong. Dan satu pemain lagi masih berlari di arah yang open field. Tapi sepertinya T1 lebih milih untuk cabut dan melakukan looting. Iya, tampaknya T1 bakal langsung rotasi. Nanti mungkin setelah dapat tembakan dia baru bakal coba untuk fight. Tapi tampaknya nggak akan bertahan lama nih gencatan senjata antara tim T1 dan juga SG. Bakal langsung dihajar di awal-awal, dimana Ted dipulangkan di awal-awal oleh T1, langsung tinggalin dan T1 bakal kembali rotasi kali ini ya. Nih ya, buat informasi nih teman-teman yang dari tadi di live stream bilang zona settingan. Letak zona itu tidak bisa disetting. Yang bisa disetting hanya kecepatan blue zone dan juga durasi di circle-circle awalnya doang. Betul, jadi memang terbatas kecuali menggunakan setting yang udah disediakan. Betul, jadi benar-benar tidak ada settingan untuk posisi zonanya. Tapi zona, wow ini kejadiannya baru turun parasut. Baru turun parasut ya. Oke, balik lagi. Jadi zonanya itu nggak bisa disetting untuk posisi-posisinya, tapi zonanya bisa disetting untuk kecepatannya doang. Untuk kecepatannya zona kali 1, kali 1,1, 1,2, 1,3. Final 100.000 ya? Final 100.000 $1,5 M kurang lebih. Wah gila men. Itu anggaplah 800 juta ya. 800 juta dibagi 4 player BTR aja, masing-masingnya udah dapat ratusan juta. Betul. Tambah lagi kalau misalkan BTR bisa juara 1 di grand final ini. Terus player mereka ada yang dapat MVP $10.000 lagi sendiri. Plus per chicken kemarin dapat duit. Oh iya, per chicken dapat duit juga. Wih, apa kurang legit itu duitnya? Itu jumlah duit yang mereka dapat per rupiah ya. Per 1.000 bahkan. Gue yakin per 1.000 rupiah yang mereka dapat itu lebih banyak dibanding kata-kata yang dilontarkan oleh para karbitan terhadap tim BTR. Gue udah gemes banget pengen ngeluarin mata karbitan gue ya, tapi kita menunggu momen sampai BTR mendapatkan WBCD terlebih dahulu untuk membungkam semua para karbitan ini. Karena sekarang sih lagi berani-beraninya mereka. Iyalah. Oh ini BTR, oh gini, BTR kok kayak gitu. Wah. Dia sekali chicken aja. Ma mau beli nasi goreng dulu ya ma. Cabut hilang. Tiba-tiba cabut, hilang ya. Tiba-tiba, bro mau main gak? Ayo cabut dulu, nongkrong dulu. Tiba-tiba hilang. Cabut. Giliran BTR tusun aja, nongol lu. Temennya dikabarin kan teman-teman karbitan, chat di grup. Woi BTR tusun, mau rame-rame langsung masuk ke stream. Lu karbitan apa kang parkir? Tiba-tiba nongol. Nongol dan pergi. Tiba-tiba nongol dan pergi. Oke, dari Box Gaming kali ini mereka sudah mulai melakukan rotasi. Tapi sepertinya untuk kali ini Box tidak bebas karena ada RRQ di sekitar mereka. Bukit belakang dari Box Gaming ada RRQ yang sudah menunggu. Betul, RRQ bakal menjaga posisinya. Tapi ngomong-ngomong tukang parkir pas, ada kata-kata mutiara yang gue pernah denger dari tukang parkir. Apa tuh? Pak 2.000 pak. Oh itu mutiara ya? Ya mutiara. Wow, kata-kata mutiara sekali. Kurang ya? Kurang belum? Untuk ini boleh lah, tapi bisa dicoba untuk ya season berikutnya lah ya. Tadi titipan saya dari Entruv joknya. Oh tadi titipan jokes dari Entruv. Dari Entruv, katanya Flo coba deh lu ngomong kata-kata mutiara dari parkir dari tukang parkir berapa? 2.000 katanya. Oh Entruv garing juga ternyata. Garing, kata dia sih lucu, cuma gue udah bilang Truv gue ragu sih. Cuma kata dia percaya sama gue Flo, pasta sama penonton pasti ngakak katanya. Oh gitu. Iya. Entruv ternyata suka nge-troll juga ya? Suka nge-troll dia. Oke, kayaknya efek-efek gara-gara dia jadi content creator deh. Mungkin ya, jadi si serius dia ditekan dulu sebentar Kan ya. harus ngereceh biar nggak mau nonton. Biar dia nggak pengen nonton, nggak mau nonton gitu kan. Iya. Jadi dia ngereceh biar orang mau nonton dia. Betul. Bukan dia yang mau nonton yang lain dulu gitu kan. Oke. Habis ini ditempeleng ya. Gua nggak mau berlebihan lah. Lo tau badan Entruv gede banget kan cuy. Oh, bener ya, ngeri. Wah itu badan-badan atlet cuy.
Jangan macam-macam loh. Itu kalau lempar granat pas. Wah. Kalau dia di in game nih. Wah. Lempar di ujung jembatan ke ujung jembatan lagi tuh. Enggak cuy, itu lemparan granatnya dari Milta ke arah Pochinki kayaknya. Oh iya. Jauh banget men. Ngeri sih pas. Ngeri banget. Lu bayangin dah, lu lagi jadi RQ Athena gitu, lagi looting, jeder kena tiba-tiba. Tiba-tiba kena granat. Granatnya dari Milta. Life hack. Live hack. Oke, back to the beat, back to the game. Ada Valdus nih, apakah akan mengulang kejadian yang sama seperti waktu itu? Tapi Arahnya- tidak ternyata. Iya. Karena tempat yang diambil sama KOG kali ini sudah ditempati terlebih dahulu oleh Armjon. Betul, tapi KOG tidak mengambil rumah itu ya. Tidak. Dan membiarkan Valdus mengambil rumah, tempat tersebut ya, karena memang lebih dekat ke arah Rozok. Yes. By the way, ini Iya. setupnya mega banget ya sekarang ya. Dua pemain bakal nangkring di tiang jembatan. Dua mobil yang lainnya lewat tengah. Oke, berarti ini juga tukang parkir nih. Tiba-tiba set lompat kan. Tiba-tiba ngasih HBD. pas parkir kosong, pas masuk mobil lagi nyalain, mundur dikit, prit, terus. Tapi memang itulah keunikan-keunikan yang ada di Indonesia. Oh Dan my God. akhirnya sudah ada pick off yang terjadi. Yudu bakal bertemu dengan TSM. Zigat akan langsung gaspol, mobilnya mungkin akan segera dibus, tapi ada backup fire dan langsung menutup ke arah angle sebelah kanan, namun sempat terpick off. Satu tumbang dari tim TSM dan langsung ada backup. Betul, tapi langsung di backup juga dan kita bakal ada Clutch God menahan lemparan Awas. bom. Oke, tampaknya lemparannya kurang kuat ya, mungkin tangannya kepleset ya tadi ya. Betul, dan sepertinya bakal ada lemparan berikutnya, percobaan berikutnya ditujukan menuju ke arah Yudu. Tiga pemain Yudu sudah mulai mundur ke arah belakang, sementara Fredo masih memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan healing. Granat ketiga akan segera dilempar juga dan gua rasa tidak akan memberikan damage yang terlalu besar karena pemain-pemain dari Yudu sudah mundur semuanya ke arah belakang. Clutch God, granat keempat. Wow, ada berapa banyak granat yang dia punya, tapi sepertinya Box akan bertemu dengan tim RRQ seperti yang gue bilang tadi. Bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby, namun Box juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim RRQ. Hajar-hajaran. Masih dalam posisi yang low HP-nya, tapi kali ini RRQ dua pemain mereka sudah berhasil diamankan. Ditui bakal melempar granat ke bagian seberang. Loki masih melakukan proning dan akan ada granat yang meledak langsung Loki di arah kena. belakang dari Loki. Loki langsung tumbang begitu saja dan langsung ada setup kena dari lagi. pemain-pemain Box dan langsung mendapatkan satu trade yang terjadi. Dua pemain sudah mulai dipulangkan. Ernie masih dalam posisi knock dan sepertinya pemain RRQ yang lainnya akan mundur. Di flank. Di flank, dikejar Di flank kan ini. ternyata. Oke, kita bakal diserang Ditui, bakal cepat memulangkan permain dari tim Box Gaming. Oh, ini Dia cabut. tembak, dihajar, tapi Ditui tampaknya mungkin dia dapat komando ya. Cabut udah amanin poin kita. Langsung dia kabur meninggalkan fight-nya dan bakal bertahan seorang diri. Box Gaming lagi-lagi impresif. Gila, fighting banget ini BTR lagi Box. Box Gaming lagi semangat sih, lagi fighting banget sih Betul. mereka. Semuanya di fighting sama mereka. Semuanya, bahkan ketemu RRQ mereka udah gak gentar. Zaman dulu ya, kalau Box ketemu RRQ knock satu, mereka mungkin bisa dilepas sama Box. Iya, tembak satu, oh Herki, daripada kita resiko fight sama mereka, Yap, kabur. Tapi ini karena Box Gamingnya bener-bener semangat fighting banget sih. betul. Mental mereka udah lebih kokoh dibandingkan Box Gaming yang sebelumnya. Tahun lalu lah hitungannya ya. Tahun lalu. Kalau dulu mereka pas bener-bener Box Gaming fighting dulu. Yap. Fightingnya bener-bener fighting. Tapi ini fightingnya barbar, tapi lebih terorganisir. Lebih rapi Enggak, banget. dulu fighting itu bukan fighting sama yang lain, Bas. Oh Iya iya, gue kan? inget. Fightingnya ke teman sendiri ya. Box Gaming, fighting. Wah, fightingnya sama teman sendiri. Tapi sekarang kayaknya mereka udah lebih kompak. Wah, jauh sih. Performa Box Gaming ya, itu kayak performa tim Yudu lah kemarin di PMPLC ya. Oke. Gue berani ngomong gitu. Lu lihat permainannya Box Gaming pas berani banget. Saya pun dihajar, saya pun dilawan. Rotasi dapat. Ini bener-bener kayak Yudu Gaming yang tadinya mungkin ketika di PMC ya, performanya sangat kurang. Ketika masuk ke PMPLC ya, level up-nya jauh banget. Benar, mereka benar-benar berevolusi dengan sangat baik. Dan sepertinya dari Yudu dan juga TSM masih melakukan fight, tapi TSM akan tarik mundur ke arah belakang lagi karena posisi mereka tidak terlalu enak untuk melakukan fight dengan Yudu. Mereka bakal setup terlebih dahulu dan Waduh. di-jumpingin mobilnya. Langsung push ke arah dua pemain Yudu yang terpisah. Fredo masih bersembunyi di bawah di arah gudang dan Neo sudah mulai masuk ke bagian dalam. Sedikit setup mereka lakukan. Boosting dan heal terlebih dahulu. Dua pemain berada di arah bukit barang. belakang kali ini. Ada yang mau backstep. Yang bisa ngedistract tuh, nah ini dia. Baru mau gue bilang, Fredo yang bisa ngedistract karena dia berada di bagian luar dari rumahnya. Tapi kali ini akan dijaga di arah tangganya. Fredo masih berada di bagian luar dan langsung berhasil mendapatkan manfarang. Satu knock dari tim Yudu langsung dipulangkan. Ada trade yang terjadi, ternyata Fredo berhasil mendapatkan satu pemain tadi. Dan di arah tangga pun juga bakal ada fight. Dua pemain berhasil diamankan dan Zigat juga bakal membackup dari arah bagian luar. Ternyata Fredo masih bisa dan masih berusaha untuk mendapatkan beberapa poin ke arah pemain TSM yang sudah berhasil di-knock. Dan sepertinya Fredo juga bakal turun. Dipukulin, man.
Di-taunting ternyata dua Di-taunting. pemain TSM. Dan TSM Jonathan bakal kabur kali ini meninggalkan tim Yudu yang berhasil mempertahankan kekuasaan mereka, daerah kekuasaan mereka. Dan fight TSM nggak terlalu wise. Mereka nge-rush dengan kondisi kendaraan yang terbatas dan kali ini zona pun kelempar ke bawah. Ya, kita udah ngelihat ada beberapa push kompon yang bener-bener barbar. Ini yang kesekian kalinya nih. Iya. Dari TSM jumping car cuy buat nge-push. Dan harusnya Yudu, wah mereka nggak pengen ngelepasin Jonathan, ternyata bakal langsung di-spray dari bagian atas dan mobilnya terjebak, dia lompat menuju ke Nyemplung, sungai. men. Ingin menyelamatkan diri tapi sepertinya Yudu sudah dalam posisi emosi yang memuncak ini dan Drax ditahan. Iya, Ras, ini jangan akhirnya balik lagi. tahan. Ini bener-bener si Drax dia. Dia udah emosi banget, Pas. Iya. Udah emosi itu. Dikejar sampai mau dicari, Pas. Tuh kalau udah punya pacar tuh. Nggak, kalau deketan masih nggak apa. Oh iya, Kalau udah masih bisa ketemu ya. LDR, belum sempat izin. Waduh, kayaknya ada pengalaman Wolfie. Wah, Enggak. Oke. tenggelam, Tampaknya Jonathan tenggelam. keseret Putri Duyung kayaknya ya. Kayaknya iya, dia ketemu Putri Duyung. Terus dia mau ikut gitu. Diajak nikah sama Putri Duyung. Mau nyelam ke Atlantis barengan ya. Diajak ke Atlantis. Ikut aku Jonathan. Dari Sungai Rozok menuju Atlantis. Dibawa ke laut. Wah gila, sinetron macam apa lagi dari PUBG Mobile ya. Jonathan manusia ikan ya udah. Aduh. Oke, Circle sudah mulai mengecil kembali dan Bigetron cukup enak darahnya dia. Oke. Paling kita ngadepin antara kanan Mega atau ke arah box. Karena untuk fight sama Chelsea gua rasa nanti dulu lah. Itu depannya BTR, itu udah high ground, itu pasti diambil BTR. Pasti. High ground depannya lurus, tinggal ke arah utara itu high ground tuh Yap. bakal diambil dan dia bakal kontes mungkin ke arah yang Valdus yang di rumah kan. Kirinya tadi kan box, Iya. kanannya itu sinergi. Sinergi Oh, Mega tadi Mega. Sinergi dan juga Mega bisa dipotong kalau BTR lurus nih, naik ke atas bukit, lu menyisiri bukitnya. Betul. Kalau tapi karena kita belum melihat pergerakan BTR yang berikutnya juga, tapi Ulu bakal lewat di depan Braga. Pemain dari KOG yang tadi rotasinya cepat banget loh KOG. Dari school terus apartemen terus mereka soalnya nggak ngambil tempat yang kemarin mereka nge-spray 3 pemain. Betul. Tapi balik lagi ya, itu emang rumah enak banget Pas. Heeh. Dan gue agak kaget dan jujur ya, kenapa KOG meninggalkan rumah itu. Betul. Kalau KOG ambil, lihat deh, Valdus yang kocar-kacir, muter-muter, nggak tahu mau Pasti. kemana. Wih, tapi ini bakal dijadikan bait sepertinya box yang ada atau supply yang ada di depan Braga persis. Dia sadar. Oh, di 2i udah mulai ke detect tuh. Kayaknya Sin bener-bener aware dengan apa yang ada di sekitar mereka, di sekitarnya Sin. Dikontrol semua bagiannya dan Ulu sudah mendapatkan supply box, berarti dia dapat reset armor dan juga helm. Tampaknya dari pergerakan tim KOG, mereka juga sudah menemukan posisi di mana tim Ulu lagi ngumpet dan through the grass, tembak, dapetin satu korban Chasin, langsung tumbang juga tinggal Hoshuan bertahan sendiri dan Braga. Harus backup kah kali seorang Boza. Winter juga langsung mengambil high ground, coba nembak ke arah tim KOG dan tampaknya bom Wah, beneran akan di granat. dilempar Oke. lagi. Kalau tuh pemain luar Pas lebih suka ganti FPP lempar ya. Kalau kita kan Bener. lebih mainnya mata kan. Yes, mainin mata terus lebih ke Lotos high toss biasanya. Kalau orang luar FPP throw. FP Petro sambil lompat. Sambil lompat sepertinya. Masih selamat ternyata pemain-pemain KOG juga, mereka belum ada kehilangan satupun pemain. Sementara dari tim Ulu juga sepertinya bakal selamat keempat pemain mereka karena tadi nggak langsung dipulangkan ke arah lobby dan mereka punya forting car di arah yang terbuka di dekat box tadi, di dekat supply yang habis mereka looting. Betul. Sementara konsep masih bersembunyi di balik UAS mereka, ada 2 setup smoke yang sudah mulai dikeluarkan dan cukup enak melihat angle yang sangat bebas ke arah Fredo, tapi Ulu yang mendapatkan Fredo. Belum dipulangkan ke arah lobby, bisa di steal kill, tapi sepertinya dari KOG mereka lebih pilih untuk mengamankan daerah mereka terlebih dahulu dan akhirnya kita melihat Bigetron melakukan fight tadi menuju ke arah sinergi. Satu pemain sinergi berhasil ditundukkan ke arah tanah. Iya, kita bakal kali pergerakan juga pelan-pelan dari semua tim sudah mulai fight mempertahankan ujung-ujung zona. Fredo pun bakal tumbang oleh tim IND guys. Lagi dan lagi mendapatkan kompon, mendapatkan tempat yang enak di arah pegunungan ini, tapi kayaknya mereka harus bergerak masuk ke dalam zona deh, karena box tadi tempat mereka nggak masuk ke dalam zona, tapi BTR sepertinya bakal melakukan setup push menuju ke arah tim sinergi. Kali ini Servi masih melakukan proning dan ada orang di sebelah kanan, satu pick yang sangat bagus dari tim Bigetron menjatuhkan Servi. Ryzen menaklukkan satu pemain dari tim sinergi dan hanya menyisakan satu orang di balik, satu dari sianya. Mobil bakal ditembak dan langsung saja Microboy memulangkan pemain terakhir dari sinergi menuju ke arah lobby. Yang ngehit Microboy, lasitnya diambil sama Zuxi. Alright. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari BTR juga masih menyisiri ujung-ujung zona dan harusnya mereka berhasil mempertahankan area mereka dengan cukup enak.
Yuri pun bakal pulang dari Braga juga bakal mengganti FPP Motapi. Dia bakal jadi last man standing kan nih bersama dengan Ulut dengan 2 anggota doang. Valdus juga bakal langsung hajar tim RCS. Yuhai pun diledakkan oleh tim Chelsea. Kali ini kita bakal lihat member-member sudah banyak banget yang tumbang-tumbangan. Kali ini BTR 3 kill dari tim Chelsea. Gila 6 kill. Chelsea agak nyayur ternyata untuk di match ketiga hari ini. Lemparan granat juga sudah mulai dilakukan. Kali ini satu pemain Bigetron sedang terkenal. Ryzen harusnya masih bisa diselamatkan. Dan RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Masih ada beberapa setup smoke dan beberapa forting juga yang sudah dilakukan oleh BTR. Mereka harusnya masih bisa menyelamatkan Ryzen. Microboy menjaga barisan paling depan, sementara Zuxi menjaga di angle sebelah kiri supaya tidak ada flank dari tim IND. Trent sudah mulai turun dari arah mobilnya, tapi sepertinya Valdus akan commit fight dengan tim RCS terlebih dahulu. Satu sudah mulai diamankan, hanya menyisakan Sarah yang masih aktif, sementara Yureli masih berada di bagian luar dari blue zone-nya. Lemparan granat menuju ke arah satu pemain dari tim Valdus. Tadi Martin melihat satu pemain dan langsung dipulangkan dengan sangat cepat, dan sepertinya RCS tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Iya, berbalik dari Valdus juga langsung memulangkan tim RCS, tapi zona pun cukup dekat dengan posisi mereka. Mereka juga sudah mengamankan ujung dari zonanya, tinggal menggerakkan kendaraan. Tapi dari Valdus bakal dihajar juga beberapa peluru yang masuk connect, tapi belum sempat menumbangkan tim Valdus. BTR masuk ke arah zone, dapat juga cover cukup enak dan masih berempat ya, mereka lengkap 4 anggota mereka. Box Gaming lain sisi sedikit dihajar oleh tim YND yang berada tepat depan mereka di low ground ya. Yep. Microbe dapetin satu pick yang bagus banget tadi, langsung headshot menuju ke arah kepala dari Trance. Masih bisa bertahan keempat pemain Bigetron, dan kali ini Microbe ingin memulangkan Trance menuju ke arah lobby, tapi picknya tidak boleh terlalu komit karena posisinya agak sedikit terbuka. Smoke sudah mulai dikeluarkan juga dan Bigetron bergerak zona, dengan sangat bagus, dan zona menuju ke arah tim Bigetron. Tinggal meratakan YND terlebih dahulu, lalu mereka bisa fokus ke arah tim lain. Namun lemparan granat yang bagus banget dari seorang Zuxi menumbangkan satu pemain lagi dari tim YND. Slayer langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, dan ada box yang bakal datang ditembak langsung sama YND. Brick pun tersungkur menuju ke arah tanah, mencium tanah Irengel, tapi Bigetron mengontrol daerah perbukitan ini. Betul banget, dari BTR bakal nyayur gila-gilaan sih. Dia bakal dapetin IND, dia bakal dapetin box juga. Ini kalau BTR bisa nge-clearing semua, kill dia bakal luar biasa banyak. Tapi 420 OP bakal dihajar juga dari samping. Lemparan bom hampir menumbangkan dia, dan break pun dicuri oleh 420 OP. Tapi ngomong-ngomong curi, dari Ryzen bakal langsung memulangkan pemain dari tim IND dan mensecure kill ke-6 mereka. Betul. Dari seorang 420 OP bakal bertahan solo, last man terakhir dilemparin bom, masih bertahan, dan Ryzen hampir tertumbang oleh bom. Tampaknya dari BTR sedikit kesulitan untuk menghabisi lawan mereka, tapi semua mau dilempar kiri dan kanan membuka jalur aman mereka. Tapi Lewis dan juga 40 OP bakal menahan zona secara solo kali ini ya, masuk ke last circle. Walaupun box hanya menyisakan Lewis doang, tapi mereka benar-benar bermain stabil. Ryzen harus segera diselamatkan, ini knock dia yang kedua, bleedingnya lumayan deres banget. Iya, ini box game tapi gila ya pas ya. 3 game, stabil gak ada banget. Tusun. Bahkan ini kalau dia bertahan satu peringkat lagi dia bakal secure 10 poin. Betul. Sekarang Dan kill mereka itu 5. Udah 11 poin sekarang mereka. Kill mereka 5, berarti 16 total poin yang 11. didapetin. 11, oh iya, Pak. 11, astaga gue lupa. Sekarang 12. 12. Tapi itu gila banget pas dia 3 game, 3-3-nya mainnya bagus. Ya ini belum selesai loh pas. Bisa nambah poin lagi dia bentar lagi. Betul. Apalagi kalau misalkan ada satu tim lagi yang dipulangin, karena juga 420 juga tinggal sendirian kan. Kalau IND pulang terlebih dahulu, poin yang didapatin box lebih banyak lagi, dan sepertinya Zuxi mendapatkan beberapa informasi tadi. Ada Mega yang sudah berhasil dilihat. Belum ada tembakan pasti yang dilakukan, hanya sekedar pengamatan terlebih dahulu, tapi semua tim yang tersisa mereka semua sudah berhasil mendapatkan circle-nya. Tapi sepertinya dari Chelsea akan sedikit kewalahan. Mereka bakal langsung menyeberang jalan dengan beberapa setup smoke yang sudah mulai dilakukan. Kali ini Ultron berada di bagian paling depan, dan di belakang dia masih ada 2 pemain Mega. Ini bakal ke backstep banget, dan terlihat Chelsea-nya satu pemain mereka diambil tadi, MG. Oke, kita bakal dari tim Chelsea juga bakal bertahan dengan semua kesehatan mereka dan juga pembagian kedua jalanan kali ini ya. Granat. Oke, hampir udah seorang Vexy masih bertahan juga. BTR pengen enak sih high ground yang batin ke arah bawah loh. Enak banget. Tinggal menahan di perbukitan doang kali ini, dan Lewis tampaknya gila, belum mau selesai dapetin lagi. Oh my god, ini bener-bener gila banget sih di permainan box ya. Last man standing, nggak mau nyerah. 420 pun langsung dipulangkan oleh Microboy, dan BTR bisa nge-revive satu player mereka yang lagi tersungkur ke arah tanah. Tapi Lewis sih lagi gila-gilanya men. Gila, Lewis. Wah, top 4 dong. 8 poin. Gaming. 8 poin dikantongi oleh 6 kill. Iya, 14 poin. 14 poin berarti. 10 men. Oh men, 10, 16 poin. 16 total poin berarti. Ini nggak ada obat sih bener-bener ya. Bener-bener no cure ini Lewis ya. Box Gaming kembali top 3 nih. Jeleknya top 3 nih. Yap. Bagus-bagus ya, mungkin top 2 lah. Chickennya kayaknya BTR sih. Ini chicken fix BTR sih. Karbitan ya. Enggak, karbitan udah
Udah hilang. bro, mau pergi ngopi nggak? Boleh. Mau jam berapa? Bentar lagi bro, 5 menit ya. Iya, kita cabut ya di sini ya. Tapi gue speechless banget dengan Box Gaming. Mereka selalu bermain dengan bagus banget. Gue lebih respect sama Boxnya, tapi kayaknya bakal kelihatan. Tadi udah ada yang mulai ngelihat ke arah sebelah kiri, ke arah Luis berada, dan langsung saja Ryzen mendapatkan pemain Mega lagi. Kembali tumbang satu pemain dari Mega dan langsung di-tapping begitu aja dengan menggunakan mini 14-nya. Masih di spray meletup sudah, itu masih agak jauh kayaknya posisinya tadi. Satu pemain Mega, Vex bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini di tapping saja oleh seorang Ryzen. Ryzen sudah mengumpulkan 2 kill untuk Bigetron. Bigetron sudah mendapatkan 8 kill. Ini kalau tim ini mati duluan, Box nomor 2 pas. Tapi balik lagi ya, kita kan selalu mendoakan BTR mainnya bagus. Betul. Urusan yang lain kalau tim lain yang tusun gitu kan. Yap. Dan kali ini BTR membuktikan. Dapat satu gila, lagi dong. men. Wah, Luis sih sabar banget, penyabar banget. Luisnya nggak pengen mengganggu peperangan ini, tapi sepertinya Luis sudah mulai bergerak naik ke bagian belakang dari Bigetron. Awas. Gue yakin ya Luis track apa? Ayo BTR win, ratakan semuanya. Luis fighting ya. Luis sendiri bukan Box yang fighting, tapi sepertinya last man standing dari Mega tidak akan bergerak lagi. Oh, ini bakal mati. Bigetron bakal mendapatkan winner chicken dinner, bakal langsung disperse menuju ke arah UAS. Ke arah UAS. Karena Dacia-nya meledak, sudah Dacia-nya. Sudah tidak ada healing lagi dan langsung digaspol. Bigetron, 3 pemain mereka tersisa dan winner chicken dinner untuk Bigetron.